Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga jaya. Kembali lagi bersama saya Hairul Umam di channel YouTube PJOK Hexa. Channel yang membahas terkait kegiatan dan pembelajaran PJOK di Hexa. Pada pertemuan pertama kali ini di kelas 12, kita akan membahas tentang kontrak belajar di mata pelajaran PJOK selama kelas 12 atau selama 1 tahun ke depan di tahun pelajaran 2021-2022. Di sini kita akan membahas poin-poin dan aturan-aturan apa saja yang harus kalian ketahui dalam mata pelajaran PJOK, agar pada saat pembelajaran dimulai, kalian tidak bingung dan tidak bertanya-tanya, bagaimana sih sistem pembelajaran PJOK selama di kelas 12? Sebelum kalian mendengarkan lebih lanjut penjelasan dari saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube PJOK Hexa. Selamat mendengarkan. Yang akan kita bahas pada kontrak belajar kali ini, ada 4 poin penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu ada jumlah jam pelajaran pada mata pelajaran PJOK. Yang kedua itu ada sistem pembelajaran pelajaran PJOK di masa pandemi seperti sekarang ini. Berikutnya kriteria penilaian selama masa pandemi seperti ini. Dan yang terakhir ketentuan seragam selama kalian melaksanakan pembelajaran PJOK di masa pandemi seperti ini. Jumlah jam mata pelajaran PJOK. Jumlah jam mata pelajaran PJOK seharusnya yaitu 3 jam pelajaran setiap minggunya. Tetapi khusus di kelas 12 ini untuk jumlah jam pelajaran PJOK menjadi 2 jam. Dikarenakan 1 jam pelajarannya akan selalu diambil oleh BK. Jadi untuk pelajaran mapel PJOK itu hanya 2 jam. Itu terdiri dari praktek dan teori. Untuk yang 1 jamnya lagi nanti setiap minggunya akan tertera itu mata pelajaran BK. Berikutnya yaitu sistem pembelajaran PJOK. Sistem pembelajaran PJOK selama pandemi kita laksanakan secara online atau daring. Kembali lagi kepada peraturan pemerintah nantinya. Jika pemerintah sudah menetapkan kita untuk tatap muka, ya berarti untuk pembelajarannya kita laksanakan dengan tatap muka di sekolah. Tapi untuk sementara, karena situasi dan kondisinya masih seperti ini, jadi teknis pembelajaran PJOK kita menggunakan 4 aplikasi, yaitu dengan GCR atau Google Classroom, WA Group, YouTube, dan Zoom Meeting. Dari keempat aplikasi tersebut, yang akan selalu kita gunakan adalah Google Classroom dan WA Group. Jadi semua materi ataupun penugasan PJOK akan saya share melalui Google Classroom kelas kalian masing-masing. Dan untuk WA Group digunakan sebagai pengingat informasi jika ada hal-hal yang penting terkait pembelajaran PJOK. Dan untuk YouTube digunakan saat memberikan materi berupa video. Dan itu pun link YouTube-nya akan saya share di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Dan yang terakhir untuk Zoom Meeting atau Google Meet itu tentatif waktunya. Jika waktunya memungkinkan,
dan dibutuhkan untuk melakukan Zoom atau Google Meet, kita akan bertemu Zoom atau Google Meet, dan informasinya lagi-lagi akan saya share melalui WA Group kelas 12 PJOK Heksa IPS atau IPA. Dan jika tidak dibutuhkan untuk melakukan Google Meet atau Zoom, berarti untuk pembelajarannya kita hanya menggunakan aplikasi Google Classroom, YouTube, dan WA Group. Jadi, jangan sampai dari kalian itu tidak bergabung pada Google Classroom atau WA Group mata pelajaran PJOK. Karena semua yang berhubungan dengan mata pelajaran PJOK akan diinformasikan melalui dua aplikasi tersebut. Dan untuk kalian yang belum bergabung di WA Group PJOK kelas 11 tahun lalu, segera kalian menghubungi saya. Nanti akan saya kasih linknya agar kalian dapat bergabung di grup PJOK kelas 11 tahun lalu. Dan nantinya akan saya ganti menjadi grup PJOK kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS. Berikutnya yaitu kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaian mata pelajaran PJOK itu KKM-nya adalah 80. Terus apa saja yang dapat kalian ketahui untuk meningkatkan kriteria penilaian pada pelajaran PJOK atau hal-hal yang harus kalian penuhi. Yang pertama itu ada absensi, kedua itu penugasan, dan yang ketiga itu ada PAS atau PAT. Kriteria penilaian yang pertama yaitu absensi. Absensi saya akan buat semudah mungkin untuk kalian agar tidak menyulitkan kalian. Ya, hanya membutuhkan waktu 1 sampai 2 menit untuk kalian melakukan absensi kehadiran. Absensi PJOK tidak ada yang namanya izin atau sakit. Adanya hanya hadir dan tidak hadir. Ya, karena saya sudah memberikan kemudahan untuk kalian melakukan absensi pelajaran PJOK. Ya, kalian tinggal membuka link Google Form yang diambil di Google Classroom, tinggal kalian klik, kalian isi nama, kelas, dan foto kalian sedang melakukan pembelajaran PJOK secara online. Selesai, itu sudah dianggap hadir. Jika kalian tidak melakukan absensi tersebut, berarti kalian dinyatakan tidak hadir. Lalu kehadiran terhitung hanya di 2 jam pelajaran PJOK setiap minggunya. Di awal saya sudah menjelaskan jam pelajaran PJOK itu terdiri dari 3 jam pelajaran dan dibagi menjadi 2. 2 jam pelajaran PJOK itu praktek dan 1 jam pelajaran PJOK itu teori. Tapi kondisinya seperti ini, kemungkinan dari kedua itu akan diisi oleh teori. Ya, dan 1 jam pelajarannya itu nantinya setiap 2 minggu sekali akan diisi oleh BK. Jadi untuk 1 jam pelajaran PJOK setiap seminggu sekalinya, setiap 2 minggu sekalinya, saya kasih bonus untuk kalian untuk tidak melakukan absensi. Berikutnya, maksimal ketidakhadiran itu 5 kali pertemuan dalam 1 semester. Ya, jika kalian lebih dari 5 kali pertemuan dalam 1 semester, jangan harap nilai kalian itu bisa
lebih bagus dari nilai kalian sebelumnya ataupun dari nilai KKM. Ya, itu syarat utama untuk kalian mendapatkan nilai di atas KKM atau nilai lebih dari nilai tahun sebelumnya atau semester sebelumnya. Berikut absensi menggunakan Google Form. Ya, setiap pertemuannya. Jika kita bertemu di Google Meet atau Zoom meeting, ya, kita bertemu tatap maya, berarti untuk absensinya dikatakan hadir jika kalian bergabung dan bertemu tatap maya di Zoom atau Google Meet. Terus toleransi waktu untuk kehadiran. Ya, saya toleransi waktu kehadiran itu terlambat 15 menit. Boleh. Ya, jadi jika kalian pelajaran PJOK itu jam 7 sampai jam 8, kalian baru jam 8 lewat 14, kalian baru absensi, itu masih saya terima dan masih saya anggap hadir. Tetapi jika lewat dari 15 menit, biarpun cuma 1 menit, kalian tetap saya anggap tidak hadir. Kriteria penilaian berikutnya adalah penugasan. Penugasan ada 2 bentuk. Ya, yang pertama itu penugasan dalam bentuk video dan penugasan dalam bentuk catatan. Penugasan ini wajib komplit dan sesuai instruksi. Jika kalian ingin mendapatkan nilai yang baik. Jadi, jika penugasannya komplit tetapi tidak sesuai instruksi, akan ada pengurangan nilai dari guru PJOK. Contoh, misalkan kalian tugasnya sudah terkumpul semua dari 9 tugas, misalkan 1 semester kalian 9-9-nya sudah dikumpulkan, tetapi tidak sesuai instruksi. Tidak sesuai instruksinya gimana? Disuruhnya mengumpulkannya minggu ini, tetapi mengumpulkannya itu 2 minggu setelah ini. Ya, jadi itu berarti tidak sesuai instruksi dan akan ada pengurangan nilai. Jadi jika ingin kriteria penilaian penugasannya aman juga seperti absensi, kalian wajib mengumpulkan semua tugas yang diberikan dan mengumpulkan sesuai instruksi yang diberikan oleh guru. Kriteria penilaian yang terakhir yaitu PAS atau PAT. Jadi jika kalian ingin mendapatkan nilai yang lebih tinggi atau lebih baik dari nilai kalian semester sebelumnya, kalian diharapkan mendapatkan nilai PAS atau PAT itu lebih tinggi dari KKM atau minimal KKM. Tetapi jika nilai PAS atau PAT kalian rendah, nilai tetap bisa naik jika tugas-tugas komplit dan sesuai instruksi serta absensinya baik. Jadi syaratnya jika PAS atau PAT-nya rendah, tugas dan absensi harus baik. Jadi kesimpulannya, dari 3 kriteria penilaian tersebut, absensi hal paling utama atau hal paling wajib yang harus terpenuhi.
Kalau absensi kalian sudah di bawah atau lebih dari 5 kali pertemuan tidak hadir, dengan otomatis nilai kalian akan tidak baik atau sulit untuk mendapatkan nilai di atas KKM atau nilai di atas nilai kalian yang sebelumnya. Tetapi jika absensi kalian bagus, penugasan kalian bagus, dan PAS kalian bagus, itu dengan otomatis nilainya pun akan bagus. Dan yang terakhir, jika absensi bagus, PAS bagus, tapi tugasnya tidak bagus atau tidak komplit atau tidak sesuai instruksi, ya kemungkinan yang akan terjadi itu nilai kalian bisa lebih turun dibanding nilai yang sebelumnya, bisa juga stuck seperti nilai yang semester sebelumnya. Terakhir yaitu ketentuan seragam. Ketentuan seragam saat pembelajaran PJOK diperbolehkan menggunakan seragam olahraga ataupun seragam sekolah. Tinggal kalian pilih mau seragam olahraga ataupun seragam sekolah. Kecuali kalian ingin membuat video untuk penugasan praktek, itu wajib menggunakan seragam olahraga Hexa. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kontrak belajar PJOK. Semoga kalian dapat melaksanakannya dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.